Mohon para siswa kelas untuk menyiapkan kelas kita pada pagi hari ini. Siap, gerak, berdoa, mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak semuanya, sebelum kita memulai pelajaran, Bapak akan mengabsen dulu kehadiran siswa kita pada hari ini. Mohon tidak ada yang bersuara, silakan angkat tangan jika kehadiran kalian ada. Abdia Rahman, Anissa Paramesti, Ayu Wandira, Delvi Mayeti, Elza Nur Safira, Falir Putra Kesuma, ada Falir Putra Kesuma, Geri Rizkyasa, Khairunisa, Meliani, Muhairin, Muhammad Rifat Saputra, Musfita Jumbakri Azra, Nur Hasana, apa kabarnya? Sakit. Sudah berapa hari sakitnya? 2 hari. Sudah 2 hari. Berarti Obika, Rizky Ramadhani, Sakina, Salsa Alivia, Cinta Sabrina, Tania Fitri, Widi Afisa, Yenda Apriani, Zahra Tinisa, Tira Amanda, Melani Devita. Alhamdulillah, kita ada teman kita yang sampai pada hari ini yang bernama Sana. Semoga beliau tetap sembuh. Baik. Untuk menyemangati kita dalam proses pelajaran, mari kita untuk sejenak kita meningkatkan rasa cinta kita kepada bangsa kita. Untuk itu kita semua diminta untuk menyanyikan lagu Bangun Pemudi dan Pemuda. Ayo kita mulai bersama. Indonesia, Muhammad Penuh Muslim.
tangan juga. Nah semuanya, dengan kita menyanyikan lagu kebangsaan kita akan meningkatkan rasa cinta kita terhadap tanah air bangsa Indonesia. Baik, untuk berikutnya, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah bagaimana cara kita menghubungkan dan merangkai kejadian dari sebuah cerita imajinasi. Jadi diharapkan kalian bisa merangkai atau menulis tentang cerita imajinasi. Yang kedua, tujuan kita adalah menjelaskan karakter dari kejadian, perasaan dari cerita imajinasi yang akan kita pelajari pada materi berikut ini. Yang terakhir, diharapkan siswa mampu menulis kembali dan menyampaikan kembali cerita imajinasi yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini. Baik. Kemudian lagi, hari ini kita akan mempelajari tentang chapter 2, di mana judul materi kita adalah Chinese Word Differences. Artinya apa? Kita akan mempelajari tentang perbedaan yang berhubungan dengan kebaikan. Jadi, apapun kebaikan kita terhadap perbedaan di antara kita, apapun yang akan kita lakukan, kebaikan yang akan kita lakukan tetap ada pro dan kontranya. Jadi bagaimana cara kita menyikapi pembelajaran ini. Kemudian we can also call these stories cerita raja. In English we say folk stories. Folk stories are traditional stories. They are told again and again from our great-parents and our great-mother. Artinya apa? Cerita ini terus berulang dari masa dulu atau masa lampau, dari zaman nenek kita akan terus diceritakan sampai pada saat sekarang. Baik, anak-anak semuanya. Dengan materi kita yang sebelumnya, kita telah mempelajari tentang hari kemerdekaan, Independence Day, pada chapter sebelumnya. Banyak kegiatan akan kita lakukan, banyak hal-hal yang kita lakukan ketika hari kemerdekaan, dan hal itu sudah kita pelajari pada chapter sebelumnya atau bab sebelumnya. Baik, itu sekelumit tentang kegiatan pembuka pada pagi hari ini. Dan untuk anak-anak semuanya, segera kita masuk ke materi kita selanjutnya, yaitu tentang Chinese Word Differences. Silakan kalian perhatikan gambar di depan. Apa kira-kira apa gambar cerita di sini? Ini semua apa? Cerita apa? Cerita imajinasi. Cerita imajinasi. Apakah ini pernah terjadi? Tidak. Hanya saja sebuah Dongeng. Kita perhatikan pada cerita Timun Mas. Apakah Timun Mas, teman Mas itu benar-benar dari Timun? Tidak. Dan begitu juga dengan bawang putih, bawang merah. Apakah memang bawang putih yang kita makan, bawang merah yang kita makan bersumber dari orang ini? Tidak. Jadi mereka ini semua adalah cerita Dongeng. Baik. Apa yang kamu ketahui tentang cerita-cerita ini? Apakah ini cerita apa tadi namanya? Imajinasi. Baik. Selain cerita yang saya tampilkan sebelumnya, kira-kira apa cerita yang pernah kalian dengar? Saya tanya kelompok depan, kira-kira apa cerita yang pernah kalian dengar selain cerita di depan? Malin Bunda, Batu Menangis, Putri Salju. Oke, kelompok berikutnya, kira-kira apa cerita dongeng yang pernah kalian dengar? Cinderella. Apalagi ada lagi? Bagaimana? Iya, bawang putih bawang merah jika boleh. Depan? Bawang putih dan Bawang putih merah. Selain ini apa kira-kira yang lain yang pernah kalian dengarkan? Apa? Frozen.
Atau ya, diperoleh boleh juga. Masih banyak cerita-cerita dongeng yang kita pelajari sebelumnya. Baik, dari sekian banyak cerita dongeng yang kita dapat, kita pelajari dan kita ketahui, bahkan kita pernah membacanya. Kira-kira apa cerita dongeng yang kalian sukai? Dari kelompok ini, pikir apa? Satu saja. Paling mudah. Berikutnya. Timun Mas. Di belakang, apa kira-kira? Frozen. Kancil dan buaya. Yang belakang apa kira-kira? Apa? Ultraman. Ultraman angin ribut. Oke, tidak masalah. Itu semua adalah sebuah cerita imajinasi. Baik. Jadi yang jelas kalian tahu bahwa cerita imajinasi adalah cerita dongeng. Hanya sebuah cerita rakyat. Baik. Silakan kalian perhatikan percakapan berikut ini. Nanti akan saya beri ulasan. Perhatikan di sini. Videonya perhatikan di depan. Hi, Manita. What are you doing? Oh, hi Galang. I'm listening to a story. The title is The Ugly Duckling. It's an assignment from Ibu Ida. Remember? My goodness. I almost forgot about it. Can we listen to it together? Sure thing. I'll use the loudspeaker then. Kita ulangkan kembali ceritanya semakin paham tentang materi yang sedang dibahas. Hi, Manita. What are you doing? Oh, hi Galang. I'm listening to a story. The title is The Ugly Duckling. It's an assignment from Ibu Ida. Remember? My goodness. I almost forgot about it. Can we listen to it together? Sure thing. I'll use the loudspeaker then. Oke, baik. Dari cerita ini, apa kira-kira judul dari cerita ini? The Ugly Duckling. Artinya apa? Ini adalah bebek yang cemburu. Kenapa kira-kira dari cerita ini? Nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya, pada slide berikutnya. Untuk jawaban ini kita tunda dulu. Oke, baik. Pada percakapan berikutnya, baik. Pada berikutnya, The Ugly Duckling tentang ini. Perhatikan videonya di depan ya. Oke, sebelum kita melihat videonya, bagaimana conversationnya, percakapan dari video ini, kita akan mengulang kembali tentang materi-materi sebelumnya, tentang The Ugly Duckling. The Ugly Duckling adalah sebuah cerita tentang si bebek buruk tua, di mana mereka bentuk bebeknya itu lain daripada yang lain. Oke, ini cerita The Ugly Duckling ini adalah sebuah cerita imajinasi yang berhubungan dengan cerita naratif teks, di mana naratif teks ini adalah sebuah cerita yang menceritakan kejadian di masa lampau. Oke, itu adalah sebuah kejadian dari masa lampau. Oke. Baik, kemudian kita dengarkan. Kita dengarkan saja dialognya dari percakapan ini. The Ugly Duckling. Oke.
Each yellow duckling jumped into the river and swam behind Mother Duck. The ugly duckling jumped in and started to paddle too. "I can swim, Mother," said the ugly duckling. He was proud. After swimming, the yellow ducklings started to play. They jumped and splashed in muddy puddles. They shook their muddy wings and they laughed and laughed. The ugly duckling tried to play with his brothers and sisters too. "I can jump and shake my wings," exclaimed the ugly duckling. He was so happy. But the yellow ducklings yelled, "Go away." The ugly duckling walked with his head down. He was sad. The ugly duckling went to his mom and said, "Mom, they don't want to play with me. Am I too ugly?" "You're different. You're not yellow, but gray and brave." Mother Duck tried to calm him down, but he was not very pleased to hear it. Oke, kita ulang kembali tentang cerita ini. Perhatikan. The ugly duckling. Each yellow duckling jumped into the river and swam behind Mother Duck. The ugly duckling jumped in and started to paddle too. "I can swim, Mother," said the ugly duckling. Wow. He was proud. After swimming, the yellow ducklings started to play. They jumped and splashed in muddy puddles. They shook their muddy wings and they laughed and laughed. The ugly duckling tried to play with his brothers and sisters too. "I can jump and shake my wings," exclaimed the ugly duckling. He was so happy. But the yellow ducklings yelled, "Go away." The ugly duckling walked with his head down. He was sad. The ugly duckling went to his mom and said, "Mom, they don't want to play with me. Am I too ugly?" "You're different. You're not yellow, but gray and brave." Mother Duck tried to calm him down, but he was not very pleased to hear it. Oke. Baik. Dari cerita ini, bagaimana keadaan si bebek yang dulu lupa? Bagaimana perasaannya? Sangat sedih. Apa yang menyebabkan dia sedih? Karena dia berbeda dari yang lain dan dia dibully sama temannya sendiri atau keluarganya sendiri. Baik. Bagaimana cara penanganan orang tuanya atau ibu si bebek ini untuk menenangkan hati si bebek? Dia mengatakan bahwa sebenarnya kamu tuh sangat cute atau unik, imut. Walaupun hal itu tidak terlalu menyenangkan bagi si bebek, anak yang berwarna abu-abu, yang si burung lupa. Namun demikian, kita tetap mensyukuri. Apapun bentuk kita tetap mensyukuri keadaan kita. Bagaimana cara kita mencintai diri sendiri? Dalam cerita ini kita harus mengambil kesimpulan atau mengambil sebuah pelajaran moral. Apapun keadaan kita, bagaimanapun keadaan kita, kalau bukan kita yang mencintai diri kita sendiri, hal itu tidak akan berakibat baik. Ketika kita berharap kepada orang lain, belum tentu orang akan memberikan nilai positif pada kita. Kalau kita sendiri tidak mencintai diri kita, bagaimana kita mengharapkan dari orang lain? Sedangkan diri kita tidak suka dengan diri kita sendiri. Hal itulah akan menantang kita bagaimana cara kita untuk mengembangkan kemampuan yang ada pada diri kita. Hal itulah yang akan meningkatkan kita, memacu kita, memberi semangat kita. Jika kita dinilai orang buruk,
bagaimana cara itu menjadi pecut supaya kita lebih bergerak, lebih maju untuk kedepannya lebih baik. Oke, baik. Berikutnya, dalam pelajaran ini kita telah mempelajari tentang dalam materi ini ada dimasukkan cerita-cerita tentang simple past tense atau rumus simple past tense. Kemarin sudah kita pelajari. Ada berapa jumlah subjek yang kita pelajari? 7. 7. Apa saja itu? I, you, we, she, he. Oke, ada 7. Rumus dasar dari simple past tense adalah subjek ditambah kata kerja kedua dan ditambah objek dan komplement. Di mana kata kerja kedua ini menyatakan kejadian itu telah terjadi di masa lampau. Baik. Kemudian berikutnya kita perhatikan cerita-cerita dari tugas-tugas kita yang sebelumnya. Dari buku yang kita pelajari kemarin dijelaskan bahwa kejadian yang dialami si Bebe ini, bagaimana prosesnya seorang ibu mengerami telurnya. Kemudian setelah mengerami proses telur itu, pada hari berikutnya anaknya menetas. Berapa jumlah anaknya yang menetas? Pada awal sebelum dia menetas semuanya berjumlah 5 ekor. Kemudian ada satu telur yang belum menetas. Pada akhirnya dia pun menunggu telur bebek itu sampai menetas. Setelah menetas jumlahnya berapa? Menjadi 6 ekor. Tetapi telur yang ditunggunya pada akhir itu, yang terakhir itu adalah bebek yang rupa, karena warnanya berbeda daripada yang lainnya. Oke, perhatikan lagi berikutnya. Baik, kita perhatikan cerita video berikut ini. Tolong disimak dan diamati, nanti setelah ini akan saya kasihkan tugas untuk kalian berkelompok. Kenapa kau lari? Aku memang suka berlari, baru tak cerdas. Kau ikut aku kenapa? Mana ada? Aku tak ikut kau pun. Apa kau nak? Sekarang aku nak kau cari pengikut aku. Yang pertama. Pengikut kau? Ya, hari tu kan kau dah tolong aku. Jadi, untuk membalas jasa kau, aku lantik kau jadi penolong aku. Sekarang, kau tak perlu bimbang tentang keselamatan kau. Mulai hari ini, semua binatang tak akan berani kacau kau lagi.
Selagi Raja Rimba ada, kau akan sentiasa selamat. Penjil? Penjil? Penjil. Raja Rimba konon. Buaya, oh buaya. Berani kau tunjuk muka. Buat apa kau datang sini? Nak kena makan? Kejap. Jangan marah-marah. Aku datang ni membawa perintah Raja Sulaiman. Hah? Raja Sulaiman? Raja Sulaiman suruh aku jemput semua penghuni hutan untuk kenduri. Kenduri? Wah, apa nak kenduri? Makan? Makan? Bila? Mana? Apa? Iya, kenduri. Ada kambing, rusa, lembu, kerbau, kancil tak ada. Wah, sedapnya. Aku nak kambing. Wow. Orang ada? Ada Raja Sulaiman. Nak? Oh, tak apalah. Ada kami semua. Bagus. Kalau nak pergi, biar aku kira jumlah semua. Macam mana kau nak engkau tak Perintah Raja Sulaiman jangan sesekali dipertikaikan. Cepatlah berbaris. Senang aku nak kira. Betul juga tu. Boleh semua. Dia beratus. Sekarang. Sekarang kamu semua dah ada. Aku akan mula. tak apa. Susah kau je kecil. Biar aku je kira. Bagus. Jangan tinggal seekor. Satu tambah satu, dua tambah satu, tiga tambah satu, empat tambah satu. Berapa Kau ingat tak lagu tu? Berapa? Semuanya ada. Banyak. Penuh sungai ni. Kau kira tak payahlah kira. Orang malu je. Tak, kira lah betul-betul. Terlepas nanti. Jangan risau. Biar aku yang kira. Aku nak tanya. Bila zaman tu? Minggu depan. Kat mana? Istana Raja Sulaiman lah. Ada soalan lagi? Kena pakai apa? Oi, sudah. Banyak soalan pula. Tak ada baju tak payah pergi. Ya. Cepatlah Encik. Kira. 1, 2, 3, lekuk. Kepala buaya aku ketuk. 4,
Kerbau, kerbau. Aku pergi dulu. Sang kancil memang baik. Kamu semua dijemput ke kenduri Raja Sulaiman minggu depan. Kau pernah jemput ke? Oh, itu kenduri. Bukan minggu depan. Minggu lepas. Minggu lepas. Kamu semua kena tipu. Aku dah. Nyata kau kancil. Satu hari nanti aku akan makan kau. Makanlah. Aku nak pergi makan rambutan. Lagi. Aku tahu kau betul. Tapi semua ni salah kau. Alah. Kenapa makan kambing? Kepunaan aku. Siapa tu? Buaya. Oh, buaya. Wah, air yang tenang. Jangan disangka dia ada buaya. Aku dah berjaya. Buaya-buaya, aku dah dapat kancil. Kenapa kau gigit rantai kayu tu? Oh, rantai kayu? Ini kan kaki kau. Habis tu, ni apa? Kau ingat aku bodoh? Kalau kau gigit kaki aku, mesti aku sakit. Betul tak? Kau tak sakit ke? Sakit tak? Hei, kalau buaya lain nampak, malu kau. Jangan percaya cakap kancil. Dia penipu besar. Betul tu. Aku takkan tertipu dengan helah kau lagi. Matilah kau kancil. Tunggu! Hei, tunggu apa lagi? Aku lapar ni. Buaya semua, dah makan ke belum? Belum. Lapar ni. Tak teringin ke nak makan daging aku yang sedap ni? Tapi badan aku kecil. Tak cukup untuk semua. Siapa kata untuk semua? Cukup untuk aku je. Apa hal pula ni? Ketua, kami telah semulat suara bahawa daging kancil ini mesti dibagi sama rata antara kita. Mana boleh? Aku yang tangkap. Ha? Kau nak pergi dari lain.
Aku punya. Makanlah. Makanlah rantai kayu itu puas-puas. Berani kau kecil. Aku ikut. Kecil. Kecil. Berani kau lari dari beta. Beta murka. Sini kau kecil. Boleh. Kalau nak tahu, kita dah lawan untuk kenduri Raja Sulaiman. Sudah. Selamat tinggal gerbang. Pandai-pandai nak selamatkan diri. Oke, anak-anak semuanya, kita telah melihat tentang video antara si kancil dan si buaya. Bagaimana tanggapan kalian terhadap video ini? Bagaimana tanggapannya? Kenapa sih kancil lebih pintar daripada si buaya? Kenapa si kancil lebih pintar dari buaya? Kenapa kira-kira? Ayo, ada yang mengerti? Karena dia cuma hanya cerita imajinasi. Dari cerita ini menyampaikan bahwa kancil ini memiliki kebijakan, kecerdikan yang sangat luar biasa. Sehingga walaupun tubuhnya kecil, tetapi dia memiliki otak yang Cerdas. Jadi kita tidak hanya terpatok, jangan kita katakan tubuh yang besar anaknya pintar, tubuh yang kecil anaknya tidak pintar. Tidak bisa. Kadang-kadang orang yang kecil memiliki otak yang cerdas, selagi dia mau Berusaha. dan memiliki sifat yang bijaksana terhadap segala sesuatunya. Tanggapan lain bagaimana? Bagaimana tanggapan yang lainnya tentang video yang sudah kita tampilkan tadi? Ceritanya bagaimana rasanya? Apa istilah kalian? Zara? Adulia? Sangat bagus. Oke, sangat menarik. Karena ini adalah sebuah cerita yang tujuannya adalah menghibur pendengar pembaca. Jadi kita ada yang melihat video ini ada rasa terhibur. Jadi hati yang galau, hati yang gelisah menjadi senang, terhibur dia, bahagia setelah melihat video-video imajinasi. Oke. Jadi baik, setelah kita melihat video imajinasi tadi, kita coba merangkai atau mengasah pengetahuan kita. Bagaimana daya ingat kita terhadap video yang kita tampilkan? Melatih fokus kita. Oke. Sebelum kita melakukan yang fokus latihan atau mempelajari tentang LKPD, lembaga kerja presenter ini, sebelumnya ayo kita melakukan ice breaking. Oke, semuanya siap? Siap. Siap, baik. Nanti kan ice breakingnya kita ikuti bersama. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk fokus, Melihat, mendengar, mengingat, fokus. tepuk konsentrasi, Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. oke, tepuk tangan. Kita ulangi satu kali lagi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk fokus, Melihat, mendengar, mengingat, fokus. tepuk konsentrasi, Aku konsentrasi karena aku
Hebat ya. Ada satu lagi ice breakingnya. Kata kuncinya adalah ikuti kata saya. Paham? Saya bilang ayam, maka kalian bilang ayam. Saya bilang bebek, maka kalian bilang bebek. Oke, kata kunci adalah ikuti kata saya. Baik, kita mulai. Ayam, ayam. Ayam, ayam. Bebek, bebek. Bebek, bebek. Ayam, bebek. Ayam, bebek. Ada berapa bebek? Ada berapa bebek? Mantap, konsentrasinya mantap. Kita ulang lagi. Ayam, ayam. Ayam, ayam. Dimakan kerbau. Dimakan kerbau. Kerbau di mana? Kerbau di mana? Berapa jumlah kerbau? Berapa jumlah kerbau? Ayam, ayam. Ayam, ayam. Bebek, bebek. Bebek, bebek. Bebek di mana? Bebek di mana? Bebek di kali. Bebek di kali. Berapa jumlah bebek? Berapa jumlah bebek? Oke, semuanya konsentrasinya bagus. Tepuk tangan buat kita semua. Baik. Baik, setelah kita melakukan ice breaking untuk merilekskan ketegangan yang ada, pelajaran yang membosankan ada, kita coba membagi kelompok sesuai dengan tugasnya. Coba kalian mengingat kembali cerita yang sudah kita sampaikan tadi. Semoga kalian bisa menjawabnya dengan benar. Baik, saya coba kasih kelompok A. Berikutnya ada kelompok B. Oke, mohon ditulis kelompoknya saja. Bebas kalian mau ngasih kelompok apa. Baik. Ya, perhatikan. Silakan kalian bikin nama kelompok kalian bebas. Mau nama bunga, mau nama yang kalian suka bebas. Bikin nama kelompok, bikin kelasnya. Silakan dijawab secara berdiskusi. Yuk. Ayo, jawab. Kira-kira berapa jumlah buayanya tadi? Ini apa nama grupnya? Belum berarti ya? Ya, lupa Bapak. Gak ganti aja nama-nama. Gimana? Ya. Kita bilang aja. Diskusi kan? Diskusi. Apa? Dikasihkan sama-sama. Kita taruh tengah-tengah. Ayo depan. Kira-kira kasih ide.
Ya. Oh siap, nanti kita presentasikan. Tidak. Selesai, nanti kita diskusikan. Oke. Bagi yang sudah selesai, coba kalian pikirkan lagi tentang cerita tadi. Nanti akan saya tunjuk satu kelompok atau dua kelompok untuk mempresentasikannya di depan, menceritakan kembali tentang cerita si kancil tadi. Dipahami lagi, diingat-ingat lagi bagaimana ceritanya. Diskusikan sama kawan-kawannya. Nanti akan saya tunjuk dua kelompok untuk maju bergantian. Selesai. Diceritakan lagi, nanti kita akan presentasikan tentang cerita ini. Kita kancil dan buaya. Yang belakang selesai nih. Belakang itu nih. Gak ada lagi yang keraguan. Bentar, yang kedua bisa mengulang kembali cerita. Ada kendala? Aman? Oke. Yang depan oke juga, kita dua ini. Apa kendalanya? Ada kendala kan? Oke anak-anak semuanya, apakah sudah selesai semua? Sudah. Oke, ada beberapa kelompok yang belum. Oke, apa yang ada kendalanya? Oh, namanya saja.
Yang belakang sudah selesai. Coba nanti kita akan presentasikan, menceritakan kembali. Coba kalian buat di kertas kalian. Cerita apa? Bagaimana cerita dari si Kancil tadi? Dari awal, Pak. Iya, nanti kita presentasikan. Tulis boleh. Jadi nanti akan kita presentasikan di depan. Saya akan pilih 2 kelompok. Saya pilih acak saja nanti. Kira-kira kelompok siapa yang bisa maju untuk tampil. Baik. Diskusikan sama kawan-kawannya. Kira-kira bagaimana perjalanan si Kancil dari awal sampai dia akhirnya di kerbaunya. Pada awalnya kan kerbau yang mengajukan hak Kancil. Pada akhirnya Kancil kerbau lagi dikatakan sama si Kancil. Karena ada daerah buaya. Ini mengajukan hak Kancil tuh. Mengatakan kalau kerbau itu makan nasi buaya. Kan bicara lagi. Siapa kan tokoh utama dari Sudah? Sudah selesai? Lagi dialog? Ya. Silakan dialog. Sudah bisa? Bisa dialog, oke? Gimana? Cerita tadi. Cerita ulang. Alur ceritanya. Ceritakan sepertinya. Oh. Lagi diskusi ya? Orang? Diskusi? Iya. Gimana? Ini diskusi sendiri apa oh gitu. Ini. Ya, ini bersama, ini sendiri. bahasa Inggris sudah Pak. Diligent, smart. Smart boleh. Lebih ke smart. Atau smart people. Orang pintar atau orang smart people. Sini ikut kan. Ini kelompok ini yang ada contohnya namanya. Coba gerak. Satu orang nulisnya. Ini satu itu. Orang bergambar. Idenya keluarkan. Lembar ya. Aku
Berapa lagi? Baik. Kawan-kawan yang sudah selesai, Mau cerita lagi Pak. belum? Yang memanggil buat. Gak apa-apa. Berarti yang ready komplain ya? Kelompok apa namanya? The bird. The bird. Oke. Kelompoknya apa nama istilah? Smart people. Tulip. Tulip. Bunga tulip. Oke, tulip flower. Sigma. Sigma. Sigma fit. Oke. Oke ya, baik. Baik, perhatikan anak-anak semua. Kalau memang kita sudah selesai semuanya, nanti kita akan presentasikan. Baik, untuk presentasinya saya pilih 2 kelompok saja. Siapa yang sudah ready, angkat tangan dari kelompoknya. Oke, 1, 2, 3. Baik, 4 sudah di 3. Oke. Baik, untuk sementara yang pertama kita tampilkan dari kelompok yang depan dulu. Silakan maju ke depan dari kelompok Smart People. Silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil karyanya. Boleh lihat semuanya satu kelompok. Silakan maju ke depan berjejer di sini. Kita tampilkan hasil presentasi kita. Ayo, silakan. Ya, ayo sudah. Lihat ceritanya saja. Oke, baik. Perhatikan teman anak semuanya. Ini adalah kelompok Smart People akan menceritakan kembali tentang cerita si Kastel dan si Buaya. Ayo kita simak bersama, tidak ada yang bersuara ya. Oke, silakan dari kelompok Smart People. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kelompok kami akan menceritakan kembali tentang kisah kancil dan buaya. Langsung saja, pada zaman dahulu ada seekor kancil yang sedang berjalan di tengah hutan. Lalu ada seekor kerbau yang iseng. Kemudian kerbau tersebut membuat si kancil terkejut hingga terpental. Dan sang kerbau ternyata meminta sang kancil untuk menjadi pengikut pertama sang kerbau. Dan sang kancil tidak mendengarkan kata-kata si kerbau. Kemudian lari ke pinggir sungai dan melihat sepohon buah rambutan yang sangat lebat. Kancil tidak tahu bagaimana cara menyeberangi sungai tersebut, tapi tiba-tiba terpikir olehnya tentang ingin menipu sang buaya. Kemudian Kancil memanggil para buaya dan mengatakan bahwa Raja Sulaiman mengundang para buaya tersebut untuk makan-makan. Dan selanjutnya Kancil menyuruh para buaya itu untuk mengira semua jumlah buaya tersebut.
Dan ada satu buaya yang mengira, berkata, 1 tambah 1, 2 tambah 1, 3 tambah 1, 4 tambah 1. Dan buaya tersebut tidak mengetahui jawaban dari 4 tambah 1. Kemudian Kancil yang bijak menghitung jumlah buaya tersebut dengan menggunakan tempurung. Dan Kancil mulai menghitung jumlah buaya tersebut dengan cara 1, 2, 3 lekuk, kepala buaya aku ketuk. 4, 5, 6 lekuk, jantan betina aku tekuk. Dan sang kancil berhasil melewati sungai tersebut dengan cara menipu sang buaya. Dan ada seekor tupai melompati buaya-buaya tersebut dan mengatakan kepada buaya tersebut bahwa kancil berbohong. Dan para buaya tersebut marah. Kemudian kancil memakan rembutan dan ada rembutan yang dimakannya itu busuk. Kemudian kancil lari lagi ke seberang sungai untuk minum. Dan tiba-tiba ada seekor buaya yang mengagetkan kancil dan kaki kancil di buaya tersebut. Dan kancil menipu buaya tersebut lagi. Akhirnya sang kancil terbebas dari buaya dan datanglah seekor kerbau yang mencari sang kancil. Dan sang kancil mengatakan kepada buaya bahwa kerbau adalah makanan yang disajikan oleh Raja Sulaiman untuk mereka. Sekian, terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, beri aplaus kepada Oke, baik. Kita akan mengambil satu kelompok lagi untuk menampilkan. Kira-kira siapa yang siap? Silakan Muspita maju. Iya, satu kelompok. Boleh membawa. Silakan. Ayo, silakan. Dari kelompok mana? Flowers tulip. Oke, baik, silakan. Mohon perhatikan kepada anak-anak semuanya untuk tidak bersuara dan kita perhatikan teman-teman kita untuk menyampaikan hasil presentasinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Flowers Tulip ingin menceritakan ulang tentang cerita kancil dan buaya. Pada zaman dahulu, ada seorang kancil yang memasuki hutan. Dan di situ ada seorang kerbau yang ingin mengejutkan si kancil. Dan kancil pun merasa ketakutan dan berlari. Sehingga dia merasa lelah. Dan si kerbau pun mengejutkannya. Kancil pun terkejut. Setelah itu si buaya pun berkata kepada si kancil bahwa ia mengatakan kepada si kancil supaya si kancil ingin melanjutkan menjadi dan si kerbau pun mengatakan kepada kancil supaya si kancil mau jadi pengikut si kerbau. Tetapi si kancil tidak mau dan ia pun berlarian ke dekat sungai. Dari kejauhan si kancil melihat sebuah pohon rambutan.
dia pun ingin memakan rambutan itu, tapi tidak tahu caranya menyeberangi sungai tersebut. Dari situ pun dia berpikir untuk memanggil buaya. Buaya, oh buaya. Dan si buaya pun ada yang timbul. Terus dia buaya pun tercengang melihat si kancil. Dan si kancil mengatakan kepada buaya bahwa ada undangan dari Raja Sulaiman untuk acara kenduri. Dan si buaya pun berbahagia dan semua buaya timbul. Setelah itu si kancil pun mengatakan banyak makanan yang ada di sana. Ada kerbau, ada kambing, dan ada hewan lainnya. Setelah itu pun si kancil menyuruh si buaya untuk berbaris. Dan si buaya pun menghitung semua buayanya dengan cara 1 tambah 1 2, 2 tambah 1 3, 3 tambah 1 4, 4 tambah 1 berapa ya? Banyak. Setelah itu pun si buaya tidak percaya dengan ketuanya. Kancil pun ingin menghitung buaya yang sedang berbaris. 1, 2, 3, kepala buaya, 1 ketuk, 4, 5, 6, jantan betina saya ketuk. Dan si kancil pun berlarian ke tepi sungai dan ingin memakan sebuah rambutan. Setelah memakan rambutan, ada dia yang memakan rambutan yang busuk. Setelah itu dia berlari lagi ke tepi sungai dengan memanggil buaya. Oh buaya. Kata dia kira tidak ada seorang buaya. Setelah itu dia meminum air sungai. Dan buaya pun timbul, 1 buaya, dan mengejutkan si kancil dengan memakan tangan si kancil. Dan kancil pun mengatakan, apa yang kau makan? Itu ranting kayu. Dan buaya yang lain pun mengatakan, tidak usah mau dibohongi seorang kancil. Dan buaya pun mengatakan, si kancil itu pembohong. Setelah itu adalah seorang kerbau yang datang dari tepi sungai yang seberang, yang ingin mencari si kancil. Kancil! Dan si kancil pun kaget. Ada semua buaya. Dari situ buaya menghadap ke kerbau. Dan kancil pun berkata, itulah santapan kalian dari Raja Sulaiman. Dan buaya pun berlarian mengejar kerbau. Dari situ kerbau pun kaget melihat kancil yang ingin menjadikan santapan untuk kerbau yang dimakan oleh buaya. Dari situ buaya pun mengejar kerbau tetapi tidak dapat. Itulah cerita yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak semuanya, materi kita untuk berikutnya kita akan melaksanakan tugas individu. Silakan kalian perhatikan di depan, kerjakan di buku latihan kalian tugas individunya. Tugasnya apa? Kalian mencoret yang tidak benar dan meninggalkan yang benarnya. Hanya saja kalian mencatat soal di depan. Silakan, waktunya cuma 5 menit dari sekarang. Kerjakan sekarang itu. Gunakan kata kerja kedua pada kata kerja yang dibawahi coret yang salah. Tugas kalian hanya mencoret yang tidak benar dari kata dan pembawa. Kan kata kerja yang tidak benar. Oke, silakan dikerjakan sekarang, tidak ada yang bersuara. Ingat, yang dicoret adalah kata kerja pertama. Jadi tinggalkan ada kata kerja kedua.
Kamu bikin kalimat di depan, kamu coret yang salahnya, kamu tinggalkan yang benar. Yang salah adalah kata-kata pertama yang di garis bawah. Contohnya ini. Coret ini, tinggalkan. Baik, silakan dikerjakan secara individu.
Oke, semuanya sudah selesai? Ya. Baik. Kalau sudah selesai, dikumpulkan satu kelompok saja satu orang. Dikumpulkan ini satu orang, satu kelompok akan mengumpulkan ke depan. Bukan. Satu kelompoknya dikumpulkan pada kelompoknya. Nanti satu kelompok kumpulkan ke depan. Baik. Silakan dikumpulkan. Ya. Jangan lupa yang kertas dan KPD-nya. Silakan dikumpulkan di depan. Ya. Oke, yang kelompok belakang silakan dikumpulkan. Sudah semuanya? Yang melaporkan sudah kumpulkan? Baik. Perhatikan. Untuk yang pertama ini mother duck, sit or set. Jawabannya adalah sit. Di mana dia sedang duduk. Yang kedua adalah begin atau begin? Begin. Yang ketiga adalah walking. They walking gracefully. Yang keempat adalah she counted 1, 2, 3, 5, and the last is was. Maka tulisannya adalah was bukan is. Tadi terstop. Oke, baik. Baik semuanya. Menurut kalian, bagaimana kegiatan pembelajaran pada hari ini? Sangat benar. Baik. Kira-kira dari materi yang kita pelajari, manakah materi yang paling kalian sukai? Kata kerja. Menggunakan kata? Kerja. Oke, baik. Yang lain bagaimana? Apa kira-kira? Cerita sih? Kancil. Oke, baik. Bagaimana? Bagi materi manakah yang paling kalian sukai? Tentang apa materi yang paling kalian sukai tadi adalah cerita? Bagaimana? Bagaimana cerita si kancilnya ya? Iya. Oke, baik. Baiklah, anak semuanya. Kesimpulan kita dari pelajaran kita pada hari ini adalah kisah bebek si buruk rupa. Ini mengajarkan kita tentang transformasi penerimaan diri dan kekuatan persahabatan. Mari kita ingat bahwa individu kita memiliki keindahan dan potensi yang dapat berkembang dengan keyakinan dan dukungan. Kita semua mencapai transformasi yang indah. Hanya saja bagaimana cara kita untuk meyakinkan diri kita, mencintai diri kita untuk bisa berkembang lebih maju lagi. Kemudian dalam cerita si kancil dan si buaya, kancil pada saat dia menipu buaya itu menunjukkan kebijaksanaan dia dan kepintarannya dalam mengelabui dan juga dalam pemecahan masalah. Baik, kemudian ini mengajarkan kita bahwa strategi dan kebijakan kunci adalah kunci dalam mengatasi semua cobaan rintangan dalam hidup. Oke, anak-anak semuanya, untuk materi pada hari ini cukup sekian. Jadi mohon kepada ketua kelas untuk menutup pertemuan kita pada hari ini dengan berdoa. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa untuk menutup pertemuan kita pada hari ini. Siap, gerak, berdoa, mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Salam dari